Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Welcome buat kamu yang baru pertama kali nonton atau sudah nonton setiap minggu. Nah, sekarang seperti biasa kita mau yel-yel dulu. Siap? Ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Pasti bisa lebih semangat lagi ya. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Joy, yes, 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 I'm awesome. Halo semuanya, welcome back to Joy Kids Online Service. Mari kita bangkit berdiri bersama. Let's praise Jesus together. Sama-sama. I will never be lost. I won't be all alone. You found me, saved me, made me your own. I will never be lost. I won't be all alone. You find me, change me. You are my way home. It's so good to know, no matter where I go, you will never ever leave me alone. It's so good to know, no matter where I go, to the right, to the left, turn around, straight ahead, you are always with me, Lord. Never be lost. I won't be all alone. You found me, saved me, you made me your own. I'll never be lost. I won't be all alone. You guide me, change me, you are my way home. It's so good to know, no matter where I go, you will never ever leave me alone. It's so good to know, no matter where I go, to the right, to the left, turn around, straight ahead, you are always
kita nggak pernah tahu betapa luas kasih-Nya yang nggak bisa kita bayangkan. Itulah Tuhan sanggup melakukan segala perkara buat kehidupan kita. Dia sanggup menolong kita dan Dia adalah penolong yang setia. Sama-sama katakan, Yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. semuanya sama-sama angkat tangan, katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang selalu setia kepada kami. Haleluya. Sama-sama sekali kita katakan penolong yang setia. Yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Katakan Yesusku. Yesusku tak pernah gagal. Supaya sama-sama katakan. Katakan Tuhan Yesus. Sekali lagi sama-sama angkat tangan. Semuanya sama-sama angkat katakan. Thank you Jesus, ya Tuhan. Terima kasih. Angkat tangan sama-sama katakan. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Kau Tuhan yang setia ya Tuhan. Haleluya. Yes Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kau menolong kami. Kami setia Tuhan. Sama-sama katakan segala perkara. Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Tuhan yang selalu setia. Tuhan penolong kita. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus for your faithfulness. Kau selalu setia kepada kami Tuhan. Dari dulu sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sudah kami akan lanjut aktivitas kami. Biarlah siapkan hati kami semua juga Tuhan. Dan semua anak-anak yang siap semuanya katakan. Amin. Oke, sebelum kita mau mendengarkan firman, kita mau main games dulu. Semua yang di rumah ambil satu barang, boleh bola, boleh mainan, boleh mungkin HP kalian. Kalau ada teman di rumah atau sama orang tua, kita main bareng ya. Jadi gamenya begini.
Gamenya adalah kita hari ini akan mengatakan say no to temptation. Jadi kita mau mengatakan tidak untuk godaan. Yang nanti kita bakal operkan. Yuk contoh dari L. Kita mau operkan bola, terus dari yang paling pojok bakal lari ke yang awal, kita oper bola. Iya. Sip. Nanti setelah selesai lagunya akan di pause dan orang yang terakhir pegang bola akan berkata say no to temptation. Oke, semua ready semua? Semua ready? Oke. Here we go. 1, 2, 3. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me. Oke, Maxi. Say it, Maxi. Say no to temptation. Yeay. Oke, jadi seperti itu games ya. Bye. Hello, hai, jumpa lagi dengan Miss Feli, yes. Nah, hari ini adalah minggu terakhir di bulan November ya, nggak terasa ya, nggak sih? Besok minggu depan, atau mungkin beberapa hari lagi, Allah hari minggu tanggal berapa ya, nggak lupa. Kita udah masuk ke bulan Desember, asyik ya nggak sih? Kita mau Natalan. Nah, sekaligus juga Missnya mau kasih kalian tahu ya informasi bahwa di tanggal 8 Desember nanti kita akan ada Christmas party ya. So Christmas party di seluruh AOC ya, jangan lupa. So kalian harus datang ya. Buat parents juga ada, yang buat anak-anak juga ada. So kalian bisa cek when is gonna be our Christmas, where and when, what time, oke? Tanggal 8 Desember. Nah, di bulan November ini adalah pembahasannya terakhir tentang itu ya, temptation ya, bercerita tentang temptation. Karena apa? Itu adalah namanya self control ya, pengendalian diri. Pengendalian diri itu berhubungan dengan godaan. Siapa yang pernah tergoda? Wih, bingung ya, tergoda itu gimana, Miss? Misalnya ya, kita ada homework, oke? Atau kita besok mau tes, ya nggak sih? Ini kan lagi, mungkin tes sudah selesai atau lagi tes ya. Hari-hari ini kita lagi tes. Kita sama mami atau daddy atau our parents disuruh, kamu harus belajar, oke? Habis gereja, jangan lupa harus belajar lagi karena besok Monday ada tes. Nah, kita tergoda nggak? Tergoda ngapain? Main games ya kan? Nih, main games. Atau mungkin nonton ini apa nih biasanya itu? Yes, bukan nonton YouTube-nya Joy, tapi nonton YouTube yang lain ya. Atau mungkin movie atau apapun. Mungkin kita mau playdate sama teman kita atau apapun yang membuat kita itu kepikiran hal yang lain selain belajar. Itu namanya tergoda ya. Nah, semua orang pasti pernah tergoda ya, maupun yang kecil, yang besar. Kalau mungkin kalau anak kecil, kalau lagi batuk, sakit ya, papa mama sudah bilang ya, no ice cream, oke? Just for these 2 weeks, no ice cream, no kerupuk ya. Nggak boleh makan ice cream, nggak boleh makan kerupuk. Tapi kita tergoda. Karena apa? Pada dasarnya anak kecil kebanyakan suka ice cream, coklat, kerupuk, ya nggak sih? Nah, kalau buat Missnya juga pernah ya, ini mungkin bukan cerita Missnya sendiri. Kalau Missnya godaannya mungkin agak lebih sulit ya. Kalau kalian mengerti nanti Missnya cerita yang malah aneh-aneh gitu kan. Jadi kita cerita yang untuk anak-anak saja. Nah, Miss tuh punya anak ya. Anaknya Miss tuh waktu itu masih kecil. Kalau sekarang udah gede, waktu itu masih kecil, kayak umurnya mungkin 8 or 9 gitu ya, 8 atau 9 tahun. Nah, Miss ini suka ini loh, nganuin rambut ya, tahu ya, straightener rambut. Digulung-gulung rambutnya ya, jadi seperti ini, pakai kayak jepitan yang panas. Nah, waktu selesai dipakai kan nggak bisa langsung dingin. Terus Miss sudah bilang sama anaknya, Miss Sky, jangan dipegang ya, this is hot, oke? Don't touch, this is hot. Nah, waktu Missnya pergi, karena waktu pesta bisa pergi, dia di rumah sama mbaknya nggak lihat. Lalu karena dia penasaran dan dia tergoda, akhirnya he touch itu ya, pelet iron yang panas itu sama dia dipegang. Lalu apa yang terjadi? Yes, of course, tangannya melepuh. Nah, padahal kan sudah dikasih tahu don't touch ya, it's hot. Itu yang seperti itu godaannya. Bisa macam-macam. Itu adalah salah satu contoh yang mungkin relate sama kalian. Nah, hari ini juga ada sebuah cerita ya tentang 3 orang babi. Nah, 3 orang babi, kembar mungkin babinya ya, 3, pokoknya 1, 2, 3. Ketika babi ini udah mulai besar, lalu si ibu babi bilang sama 3 babi, oke babi-babiku gitu ya, oke anak-anakku, kalian sudah besar, kalian bisa keluar dari, you can go to, bisa keluar dari rumah, kalian bisa buat rumah sendiri buat kalian sendiri tinggal.
Oke, singkat cerita, babi-babi itu ya mungkin peluk mamanya, oh yes mami, cipika-cipiki gitu sama mami dedinya. Lalu mereka bertiga mulai pergi ya, berpencar tuh cari tempat tinggal mereka, mau bangun tempat tinggalnya masing-masing. Mungkin tempatnya nggak begitu jauh, tapi ya berdekatan, tapi nggak terlalu dekat, tapi bisa kelihatan satu dengan yang lain. Karena mereka ini kan saudara gitu ya. Nah, babi pertama, oke, dia mau cepet-cepet bangun rumah ya, dia mau bangun rumah yang gede, yang cepet, pokoknya yang praktis gitu ya, oke. Lalu dia mengumpulkan begitu banyak jerami ya, karena jerami itu easy to find. Dia mengumpulkan banyak banget dengan mudah. Lalu dia bangun rumahnya begitu gede, pakai atap jerami, temboknya dari semua dari jerami. Lalu dia bilang sama saudara-saudaranya, hei kalian ngapain? Kok belum jadi rumahnya? Dia tertawa sambil dia mungkin makan snack, dia enjoy, dia mungkin lihat pemandangan gitu ya, karena rumahnya udah jadi. Nah lalu si babi kedua, dia lihat rumahnya nggak bagus tuh gitu ya, dari jerami. Dia berusaha mengumpulkan kayu lebih kuat ya dari jerami ya. Dia mengumpulkan kayu karena lebih susah carinya, dia kumpulkan lebih lama lagi, dia berusaha menuju cari-cari. Akhirnya setelah itu dia dapat semuanya, lalu dia bangun rumahnya ya. Di dalam proses dia lagi bangun rumah, si babi ketiga ini malah lebih repot lagi gitu ya. Masih nggak selesai ngumpul bahannya, belum selesai. Karena si babi ketiga dia mau buat apa, rumahnya dari batu ya. Dia bangun rumahnya di atas dari batu supaya apa? Lebih kuat lagi. Nah si babi satu udah ngomong ketawa-ketawa menghina si babi dua dan babi tiga. Sampai singkat cerita si babi kedua udah menyelesaikan rumahnya dari kayu, si babi ketiga masih sedang, bahkan pintunya aja belum jadi gitu ya. Dia lagi bangun pokoknya dengan susah payah, dia membutuhkan waktu mungkin kalau babi pertama 2 hari gitu ya dari jerami. Lalu si babi kedua mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 minggu gitu. Tapi untuk babi ketiga dia butuh kurang lebih 2-3 minggu gitu ya, lama pokoknya. Karena dia berpikir apa? Yang penting rumahku kuat supaya aku nggak terancam oleh serigala ya. Karena apa? Di sekitar mereka itu ya, mamanya juga waktu keluar juga ngomongin hati-hati ya, kan harus berhati-hati, berpikir dengan bijak dan hikmat. Karena apa? Ada serigala yang sedang istilahnya tuh mengancam mereka. Nah, lalu setelah itu selesai akhirnya ya si babi ketiga ini dengan penuh perjuangan, walaupun dia sempat tergoda ya, kepingin yang cepat selesaikan supaya rumahnya bisa kayak saudara-saudaranya itu cepat selesai, tapi akhirnya dia dengan teguh hati dia menyelesaikannya. Dia tidak mau tergoda, dia menyelesaikan rumahnya dengan kokoh dan dengan besar dan dengan kuat. Lalu tidak lama kemudian beneran nih seperti yang dibilang sama mama babi ya, ternyata ada serigala lagi gitu. Wow, ada 3 babi gitu ya. Wah, dia sudah mulai senang. Lalu dia mengunjungi rumah babi yang pertama. Dia datang, si babi pertama langsung masuk dalam rumah dong, otomatis yang ketakutan. Tapi dengan gampangnya serigala ini nggak perlu ngapa-ngapain, dia cuma dia ditiup, gitu ya. Semua jeraminya apa? Rontok, yang brodol kalau orang bilang gitu ya. Semuanya hancur. Nah, untungnya nih si babi pertama lari dia langsung ke rumah si babi kedua. Dia lari ke rumah babi kedua. Serigalanya dengan santai dia lihat, ada 2 babi sekarang. Gua bakal kenyang full katanya gitu ya. Lalu dia berusaha menyepul, karena kayu lebih kuat, dia sepul. Dia tiap, nggak bisa hancur nih. Diapakan ya? Oke, akhirnya sama dia digoyang-goyang, lalu kayunya itu semuanya rontok, semuanya jatuh, hancur rumah babi kedua. Mereka berdua lari sama-sama juga menuju ke siapa? Rumahnya babi ketiga. Yes. Di sana mereka masuk bersembunyi, dikunci sama babi ketiga. Wah, serigala masih makin ketawa-ketawa. Jangan kau itu nggak pakai lama ya. Mungkin lebih lama sedikit, tapi aku pasti bisa. Dia berusaha meniup, dia berusaha menggoncangkan, dia berusaha, pokoknya dia melakukan begitu banyak macam hal. Sampai akhirnya dia lelah, dia capek. Kenapa? Rumah yang dari batu ini begitu kokoh, si serigala nggak bisa menghancurkan rumah itu dengan, nggak bisa, pokoknya nggak bisa. Digoyang-goyang, diapakan semuanya. Akhirnya si serigala itu karena sudah terlalu lelah, akhirnya dia pergi meninggalkan ketiga babi itu. Si ketiga babi apa? Selamat. Nah, coba bayangkan seandainya si babi ketiga tadi tergoda sama saudara-saudaranya, kira-kira apa yang terjadi? Mereka semua bertiga akan dimakan oleh serigala. Nah, hari ini juga ada seseorang yang sangat kuat menghadapi semua cobaan. Namanya adalah Tuhan Yesus. Yes, Yesus pada saat itu dia berpuasa ya, dia berpuasa selama 40 hari 40 malam, lalu dia dibawa menuju ke padang gurun. Nah, kalau habis berpuasa yang nggak makan nggak minum, kira-kira apa yang terjadi?
Yes, apa sama perut kita kalau kita lapar? Kira-kira kalau lapar kita butuh apa? Butuh makan tentunya ya. Lalu ini yang dikatakan oleh iblis, dia bilang gini, engkau anak Allah. Bener nggak gitu ya? Nah, sekarang kalau kamu anak Allah, suruhlah batu-batu ini menjadi roti gitu ya. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Tergoda nggak menunjukkan kalau Tuhan Yesus itu anak Allah? Enggak. Tuhan Yesus bilang gini, di dalam Alkitab tertulis, manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tetapi juga dari setiap perkataan yang diucapkan oleh Allah. Itu. Lalu kemudian, sesudah itu ya, itu yang percobaan pertama ya. Jadi Tuhan Yesus dicobai sama iblis sebanyak 3 kali. Yang pertama itu tadi, yang kedua ini. Dia bawa Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem ya, kota suci, lalu diajak naik ke atas puncak gunung rumah Tuhan yang sangat tinggi. Lalu iblis bilang sama Tuhan Yesus, kamu anak Allah kan? Nah, sekarang buktikan kamu terjun ke bawah. Karena apa? Di dalam Alkitab ada tertulis begini, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya melindungi engkau. Mereka akan menyambut engkau dengan tangan mereka supaya kakimu pun tidak tersentuh pada batu. Nah, Tuhan Yesus sudah 2 kali kayak dites ya. Kamu anak Allah bukan gitu kan? Kayak dikasih kayak ditantang gitu. Tapi Tuhan Yesus nggak tergoda. Dia tetap menjawab begini. Tetapi di dalam Alkitab tertulis juga, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis sudah nggak bisa jawab. Oke, sekarang kita pindah ke tempat lain. Lalu diajaklah Tuhan Yesus menuju ke gunung yang sangat tinggi. Ya, iblis itu menunjukkan dia semua tentang dunia ini, pokoknya hal yang indah, semuanya ini. Terus dia bilang gini sama Tuhan Yesus, semua ini tak kasih sama kamu. Tapi ini syaratnya, kamu harus sujud menyembah aku. Kata iblis gitu ya. Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Pergi kau hai penggoda. Di dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layanilah dia saja. Nah, setelah itu akhirnya apa? Si iblisnya pergi karena dia udah kalah ya, nggak bisa menggoda Tuhan Yesus. Hari ini super kebenaran kita bilang gini, say no to temptation ya. Aku mau bilang no untuk temptation, apapun, semua temptation. Mau yang kelihatannya sederhana, mau yang mungkin lebih ribet gitu ya. Apapun kita harus berusaha. Kayak tadi, hal sederhana aja waktu mau bikin PR atau belajar, kita tergoda untuk apa? Mungkin ke mall, kita tergoda untuk nonton yang lain. Itu kita harus ingat, I will say no to temptation gitu ya. Lalu mungkin waktu kita lagi nggak enak badan, ya kan, kita tahu banget kalau kita nggak boleh makan kerupuk, nggak boleh makan coklat karena kita lagi mau sakit. Kalau semakin kita makan coklat sama makan kerupuk, jadi apa? Jadi batuk, nggak bisa sembuh malahan ya kan. Nah, kita juga harus bisa bilang, I will say no to temptation. Kalau sudah sembuh, apa berarti coklat sama kerupuk temptation? Enggak, karena sudah nggak sakit ya kan. Tapi waktu sakit, coklat sama kerupuk bisa jadi temptation. Nah, kalau kita berani ya, say no to temptation dari hal kecil-kecil, nanti ketika when it's come to big, itu sangat mudah. Mungkin kayak istilah bolak-balik kertas, bukan, tapi it's gonna be easier buat kita, lebih mudah buat kita. Kenapa? Kita udah biasa, kita say no to temptation. I will say no to temptation. Nah, masa cuma gitu bis? Enggak juga sih, tapi apa? Kita juga bisa harus banyak apa? Berdoa ya, karena yang bisa menolong kita untuk bisa menolak godaan, untuk bisa lepas dari godaan atau lari dari godaan adalah siapa? Tuhan. Karena yang bisa kasih kita kekuatan cuman siapa? Tuhan Yesus tentunya. Nah, selain itu kita juga harus apa? Banyak-banyak belajar, baca Alkitab ya. Baca Alkitab tuh memang kadang itu bisa mengantuk ya. Aduh, Misha juga kadang itu kalau sudah capek, aduh perlu nggak sih ini dibaca, perlu nggak sih, necessary nggak. Tapi ternyata waktu kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa setiap hari, itu menolong kita untuk apa? Dengan lebih mudah bisa say no to temptation. Jadi kita sama-sama ingat hari ini ya, I will say no to temptation. Nah, setelah kita tadi mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengatakan super kebenaran kita hari ini, yaitu I will say no to temptation. Sekali lagi ya, kita katakan I will say no to temptation. Nah, dan untuk ayat penuntun hari ini adalah Matius 4 ayat 1 sampai 11 or Matthew 4 verse 1 till 11. Dan untuk ayat hafalan hari ini ada di Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang tabah pada waktu ia mengalami cobaan,
Sebab sesudah ia berhasil dalam cobaan itu, ia akan menerima upahnya, yaitu kehidupan yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Allah. Or in English, James 1 verse 12. God blesses those who patiently endure testing and temptation. Afterward, they will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Oke, setelah ini kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. So, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Kau sudah memberikan kami sebuah firman-Mu yang membahas tentang bagaimana kami say no to temptation, dan kami mau berkata tidak untuk godaan-godaan yang ada di dalam dunia ini. Dan berikanlah kami Tuhan iman-Mu, berikanlah kami juga pengertian-Mu agar kami dapat terus menjalani hari-hari kami, baik kami di rumah, di sekolah, maupun dimanapun kami berada di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, jadi buat teman-teman semua, thank you sudah watching, and jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua. And see you next week.